Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Aja Rahmat dari kelas robot. Jadi ini adalah video baru ya, ataupun sesi baru di kelas robot. Kita akan pembahasan mengenai namanya tuh secara singkat PSBB ya. Jadi PSBB ini singkatan dari pendekar solder, beropini, dan berargumen. Nah, untuk pendekar soldernya sendiri itu saya anggap bukan orang yang sehari-hari cuman pegang solder ya, tapi buat teman-teman yang memang apa namanya bergumul di robotik ataupun di mesin learning dan sebagainya, yaitu termasuk ke dalam pendekar solder gitu ya, dalam artian ini. Dan nanti akan banyak hal tapi lebih ke banyak pembahasan gitu ya, berbeda dengan video sebelumnya yang mungkin ada tutorial, ada juga demo, video demo dan sebagainya. Nah, kalau di PSBB ini saya akan lebih banyak berargumen aja. Jadi melempar argumen dari hal-hal yang hangat gitu ya, atau dari hal-hal yang banyak dibicarakan. Nah, sebagai contoh adalah yang cukup banyak dibicarakan ya, khususnya buat teman-teman yang baru mulai, itu adalah tentang apakah coding itu harus dihafal atau tidak. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan yang cukup sulit ya untuk dijawab, walaupun biasanya beberapa orang yang mahir gitu ya, atau beberapa orang yang sudah menjadi master, mereka akan mengatakan bahwa coding itu tidak perlu dihafal ya, tetapi untuk bagian logis dan juga untuk bagian algoritma yaitu harus dipahami. Jadi mungkin ada beberapa juga yang mengatakan seperti itu, dan saya pun setuju dengan pendapat itu ya. Saya setuju dengan pendapat bahwa coding itu tidak perlu dihafal, tapi yang perlu dipahami itu adalah logik dan juga algoritmanya. Nah, tetapi ketika saya mulai belajar ngoding, itu saya tidak begitu langsung memahami gitu ya. Tapi mau nggak mau, beberapa coding yang basic waktu itu ya saya hafal gitu. Saya hafal, bahkan saya tulis di kertas gitu ya. Kayak pertama kali saya belajar contoh coding Arduino aja gitu ya, itu saya tulis di kertas void setup, void loop. Jadi untuk instruksi-instruksi dasar ya saya hafal gitu, saya hafalkan. Walaupun sebetulnya memang tidak perlu ya. Karena kenapa? Karena kan kita bisa lihat di dokumentasi ya, kita bisa lihat di website resmi Arduino itu sudah ada, sudah terdapat. Jadi kalau kita butuh void setup atau void loop, atau kita sebut dengan berminimum ataupun main fungsi gitu ya, yang ada di Arduino, ya kita tinggal lihat aja dokumentasinya. Cuman waktu itu kebutuhannya karena saya kan mengajar ya waktu itu. Jadi mau nggak mau ya, daripada seorang guru lihat-lihat dicontekan gitu ya, atau ini ya saya harus ngajarin secara langsung, dan itu juga sebenarnya mempermudah kita ya dalam bekerja. Jadi kalau kita coding tidak hanya paham tapi juga hafal, biasanya orang kebalik nih ya, biasanya mereka berkata coding itu jangan hanya hafal tapi harusnya paham. Nah, kalau saya bilangnya tidak hanya paham coding ini untuk apa tapi juga hafal, itu sebenarnya akan mempermudah kita ya pas kita mau coding gitu. Kayak contoh, kalau teman-teman gak hafal cara menulis coding untuk menyalakan LED di di Arduino misalkan gitu ya, ataupun untuk memerintahkan input high ke Arduino, itu pasti akan kebingungan. Nggak bingung sih, teman-teman tinggal cari dokumentasi, tapi kan harus bolak-balik dokumentasi. Tapi kalau teman-teman tahu hafal gitu cara ngetiknya, pin mode itu bisa kelihatan ya, langsung 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 mempermudah kita lah seperti itu, karena langsung kelihatan oh ini seperti itu ya. Jadi untuk bagian basic ya sepertinya harus dihafalkan ya, kayaknya seperti itu deh kalau menurut saya. Tapi untuk beberapa coding yang memang panjang singkat itu ya kayaknya tidak perlu dihafal deh. Banyak coding-coding yang kita panjang banget, ataupun library-library yang udah orang yang bikin ya, kita bisa langsung coba aja. Tapi kalau kita paham bagian basic atau bahkan kita hafal gitu, dan hafal itu teman-teman sebetulnya tidak perlu dengan cara dihafalkan. Nah, ini mungkin ada yang salah dari menghafal dengan tidak menghafal, itu adalah dari cara kita aja ya. Kayak contoh nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman suka pada sesuatu, kayak contoh mungkin sekarang lagi populer K-pop ya, jika teman-teman suka misalkan sama BTS atau sama Twice gitu ya, yang cowoknya, yang ceweknya sama BTS misalkan. Nah, secara tidak langsung teman-teman pasti hafal sama member-membernya, dan itu kan caranya nggak kita hafal, maksudnya nggak cara dengan menghafal gitu. Misalkan menghafal, oh
nggak seperti cara kita menghafal pelajaran gitu. Kayak misalkan kita belajar mata pelajaran apa gitu, kita hafalkan ini, kemudian diingat-ingat kayak dihafalin lagi, suatu nggak seperti itu. Tapi secara tidak langsung, karena kita sering gitu ya menonton video, karena kita sering lihat-lihat gitu, cari-cari sendiri karena kita tertarik kan ya. Nah makanya kita jadi hafal sendiri. Nah mungkin disitulah awal mulanya, bukan masalah hafal atau bukan masalah coding ini harus hafal atau tidaknya, tapi masalahnya adalah teman-teman cara belajarnya gimana, cara belajarnya dengan menghafal ataukah dengan praktek ya. Kalau teman-teman dengan cara menghafal program gitu ya, ya itu akan sulit gitu ya. Tapi kalau teman-teman dengan praktek mengulang, bikin project, terus bikin lagi karena memang teman-teman kan tertarik ya, penasaran gitu ya, akhirnya nyari-nyari, dan itu secara tidak langsung bahkan tidak disadari teman-teman tiba-tiba sudah hafal semua codingnya. Semua coding basic lah ya, minimal semua coding basic, tidak harus semua hafal, tapi setidaknya kalau coding basic kita tidak hanya paham tapi juga hafal, itu akan mempermudah kita. Saya pun kayak contoh, kayak untuk coding bikin website tuh Bootstrap ya, itu kan saya awalnya nggak hafal ya, saya nggak hafal untuk bikin ini tuh apa gitu, tapi karena saya sering pakai, karena saya sering coba, ya lama-lama hafal. Tapi caranya tidak dengan cara menghafal gitu, tidak ini tuh ini itu, enggak seperti itu, tapi karena sering saya pakai aja, jadi saya bolak-balik buka dokumentasi, lama-lama saya hafal gitu, dan itu kan bermudah. Dan lagi apalagi karena sekarang tuh sebetulnya sudah ada namanya autocomplete ya. Autocomplete itu jadi pas kita ngetik sesuatu tiba-tiba udah selesai gitu di coding tuh. Nah itu juga membuat sebenarnya coding juga tidak perlu dihafal, atau mungkin mempermudah kita lah ya, mempermudah kita. Setidaknya teman-teman walaupun tidak hafal persis coding itu ditulisnya seperti apa, tapi teman-teman harus tahu coding ini fungsinya untuk apa gitu. Kayak contoh misalkan teman-teman tidak tahu pin mode itu seperti apa sih, pinnya harus P-nya besar. Setidaknya teman-teman tinggal cari gitu ya Google, ataupun ada autocomplete, nanti ketika klik pin mode, oh ini pin mode itu fungsinya untuk ini gitu. Seperti itu. Misalkan teman-teman punya banyak program dan teman-teman nggak hafal ya programnya, nggak hafal, tapi setidaknya teman-teman tahu bahwa ini tuh program. Kalau misalkan saya analogikan lagi gitu ya, menghafal program itu ataupun menghafal apa, hafal kita akan suatu program itu ibarat kayak kita belajar bahasa Inggris saja. Kita kan hafal bahwa huruf apa, ball itu adalah bola. Kita hafal misalkan chicken itu adalah ayam. Tapi ketika ada buku gitu ya, kita tidak perlu hafal buku itu apa. Maksudnya ketika kita bikin buku pun gitu kan, kita nulis, tapi kan kita nggak hafal bukunya ya, isi bukunya nggak hafal, tapi kita tahu, kita ngerti gitu. Nah mungkin di situ belajar program pun sama, kita tidak perlu hafal coding yang panjang, tapi setidaknya kita ngerti pas kita baca, seperti itu ya. Apalagi sekarang ada autopilot gitu ya, yang punya, bukan autopilot ya, GitHub Copilot ya, yang memudahkan kita untuk bikin coding. Ada IntelliSense juga kan yang mempermudah kita coding. Jadi untuk urusan menghafal coding, kayaknya menurut saya lama-lama kita hafal, dan sebenarnya kita tidak perlu hafal juga. Cuman kalau dikatakan bahwa sama sekali kita tidak hafal, itu juga agak susah ya. Maksudnya karena kan kita harus ngerti juga bagian darinya. Ini mungkin akan sedikit pusing ketika makin lama saya makin pusing untuk menjelaskannya, tapi setidaknya mungkin ini konten awal pertama ya tentang PSBB ini. Saya coba bahas tentang apakah coding itu harus dihafal. Kalau teman-teman masih pusing, mungkin nanti saya bikin lagi untuk pembahasan yang sama di part kedua, mungkin akan sedikit rapi ya, ini karena masih masa percobaan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.